Salve, selamat siang anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dengan Ibu Ningsi. Kita akan belajar tentang materi Sabda Bahagia. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang Sabda Bahagia, marilah sama-sama kita mengawali dengan berdoa. Nah, ada doa pembuka yang Ibu tampilkan. Marilah kita ambil sikap batin yang baik dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebahagiaan setiap insan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami mohon ya Bapa, berkatilah proses pembelajaran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sabda bahagia yang diwartakan Yesus kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar tadi tentang apa? Sabda bahagia. Nah, sabda bahagia mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini dengan menggunakan media, kita peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur atas anugerah Allah yang hadir melalui Yesus Kristus yang telah diwartakan sabda bahagia kepada kita umat manusia. Oke, selanjutnya kita melihat uh, kita memahami arti dan makna bahagia dahulu berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, anak-anak tahu kan arti bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Apa saja yang membuat manusia atau anak-anak bahagia? Merasa bahagia apa aja? Tentunya pasti ketika mempunyai uang jajan yang banyak, atau dibelikan hadiah dari orang tua, atau memperoleh prestasi, atau memiliki juara ketika mengikuti lomba. Nah, anak-anak tentunya merasa bahagia. Lalu, mengapa mereka atau anak-anak menginginkan kebahagiaan? Kenapa pada umumnya manusia memiliki untuk atau menginginkan untuk bahagia? Karena ketika bahagia, orang pasti merasakan damai, merasakan senang, happy, dan juga orang merasakan bahwa tenang hidupnya, tidak ada beban. Ya kan? Oke, dan juga ada pertanyaan lagi, apa pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan hidup sehari-hari? Nah, bahagia ketika orang mengalami kebahagiaan tentunya dia pun merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya. Dan akibatnya dalam kehidupan tindakannya hari-hari tentunya ketika dia bertemu dengan orang lain pasti dia merasakan kebahagiaan juga. Dia membagikan apa yang ia rasakan, yaitu kebahagiaan yang ia miliki kepada orang lain. Nah, kita lanjut. Melalui sabda bahagia, Yesus bermaksud atau menyatakan 3 hal. Yang pertama, menyiapkan para murid untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena biasanya kita manusia memiliki anggapan atau memiliki orientasi tentang kehidupan itu yang bahagia saja. Kita tidak mau yang susah-susah. Lalu sabda bahagia mengandung nilai eskatologis atau akhir zaman sebagai syarat untuk masuk bahagia atau masuk dalam kebahagiaan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Nah, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih. Oke, kita lanjut. Sabda bahagia mengandung 2 aspek, yaitu mengatur kehidupan, yaitu aspek iman manusia dan juga aspek sosial manusia dengan sesamanya. Kira-kira aspek iman itu berkaitan dengan pribadi dan aspek sosial berarti berkaitan dengan pribadi orang-orang yang berada di seputaran kita. Nah, penjelasan dari sabda bahagia, penjelasan dari isi sabda bahagia yaitu miskin di hadapan Allah maksudnya adalah orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah dan bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaan, kekuasaan, prestasi, dan sebagainya.
Yang kedua, berduka cita artinya bahwa maksudnya di sini adalah orang yang dalam penderitaannya tetap sabar, tetap setia kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, lemah lembut. Maksud dari orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati yang tidak mengumpat dan mengencam orang lain, tidak bereaksi keras bila dihina dan dilukai perasaannya. Nah, dari penjelasan dari isi sabda bahagia ini, mampukah kita? Tentunya kita sebagai orang-orang beriman harus memiliki sikap-sikap demikian, yaitu miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut terhadap sesama dan lain sebagainya. Lalu, lapar dan haus akan kebebasan maksudnya adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani dan demi terwujudnya kerajaan Allah. Murah hati maksudnya adalah bahwa orang murah hati adalah orang yang mau mengampuni sebagaimana Allah juga murah hati dan senantiasa mau mengampuni. Yang berikutnya suci hati maksudnya bahwa orang suci hatinya adalah bukan maksudnya orang itu bersih dari noda dosa ya, tetapi orang yang suci hatinya adalah orang yang dalam seluruh hidupnya mencintai dan mengabdikan juga menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Nah, sampai ke dalam penjelasan dari isi sabda bahagia ini, kira-kira anak-anak adakah yang mampu melaksanakan apa yang disampaikan dalam sabda bahagia ini? Adakah tidak? Oke, kita lihat lagi. Membawa damai artinya bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang bekerja untuk meningkatkan kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih persaudaraan sejati antara manusia. Membawa damai berarti kita membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang seputaran kita. Jadi kita diajak untuk mampu mewujudkan kedamaian itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pertemanan kita, di tengah-tengah persaudaraan dan sahabat-sahabat kita, dan juga bersedia dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kita bersedia untuk dianiaya karena kebenaran. Artinya bahwa orang Kristen diajak untuk memperjuangkan kebenaran. Orang Kristen harus berani memperjuangkan kebenaran. Orang Kristen harus berani mewartakan kebenaran. Wajib seperti ajaran Kristus bahwa Kristus tetap menegakkan kebenaran, tidak membela pada yang baik, tetapi dia tetap berpegang pada kebenaran. Siapa yang salah, dia tetap salah dan menegakkan keadilan bagi sesama manusia. Kristus hadir tidak untuk orang-orang yang sudah dianggap suci, dianggap baik hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi Kristus hadir demi orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan. Orang pergi ke rumah sakit atau dokter membutuhkan orang-orang sakit, bukan dokter membutuhkan orang-orang yang sehat. Nah, Kristus hadir itu untuk orang-orang yang membutuhkan dalam penderitaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari penjelasan ini anak-anak mampu mengerti tidak makna dari penjelasan isi sabda bahagia? Artinya bahwa miskin di hadapan Allah, maksudnya itu bahwa orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan bersedia berserah pada Allah dan bukan mengandalkan kekuatan hidupnya. Artinya bahwa dia tidak mengandalkan kemampuan pribadinya, kemampuan dirinya, tetapi dia mengandalkan kuasa dan Allah memberkati dia, Allah yang berkenan memberikan dia kekuatan dan juga berduka cita. Maksudnya di sini ada orang yang dalam penderitaannya tetap sabar, tetap setia kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Dan juga kita diajak untuk lemah lembut. Sebagai pengikut Kristus kita harus lemah lembut ketika kita menghadapi orang-orang yang kasar, orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyakiti kita, kita harus lemah lembut. Artinya kita lemah lembut adalah kita harus rendah hati. Kita tidak mengedepankan atau mengecam orang lain atau kita tidak menyakiti orang lain, tetapi kita membalas orang yang menyakiti kita dengan mendoakannya.
Nah, kira-kira penjelasan kita hari ini tentang sabda bahagia, apakah anak-anak mengerti? Anak-anak memahami? Hari ini kita tidak ada tugas ya. Jadi ibu memberikan materi saja namun tidak ada tugasnya. Kira-kira sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas sabda bahagia yang Engkau anugerahkan ke dalam kehidupan kami, menyadarkan kami untuk berbuat kasih merendahkan hati, mendoakan orang-orang yang menyakiti, suci hati, murah hati, dan membawa kedamaian di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Bimbinglah kami, sertailah kehidupan kami agar setiap perilaku, tutur kata, dan pikiran kami semuanya terarah padamu. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan berkatilah kami dalam sepanjang hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Selamat berjumpa lagi di materi selanjutnya.